Shalom dan selamat pagi Manginang. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 12 Agustus 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini itu diambil dari kitab Efesus 6 ayat 10, dikatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikian firman Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan. Manusia sering kali dalam menyelesaikan dan melakukan sesuatu hal itu dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, sehingga tidak menyadari bahwa ada saatnya manusia itu akan sampai pada batas kekuatannya, atau sering disebut dengan istilah ada masa berlakunya kadaluarsa atau expired. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak tergantung pada kekuatannya sendiri, melainkan pada kekuatan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi kuat dengan kemampuan diri kita sendiri, tetapi mengajak kita untuk bersandar pada kuasa Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan mengundang kita untuk bersandar kepada Dia. Tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia. Sekuat apapun dia, pasti ada saatnya akan lelah, akan lemah. Sehebat apapun kita, pasti ada waktunya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang manusia miliki, semua itu hanyalah menunggu waktunya saja. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa sumber kekuatan sejati bukan berasal dari diri manusia itu sendiri, melainkan dari Tuhan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang menghadapi berbagai tantangan, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, godaan, kekecewaan, bahkan pergumulan dalam iman. Tidak jarang kita merasa lelah dan kehilangan kekuatan. Amanginang dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia tidak sedang baik-baik saja, karena ia sedang berada dalam penjara. Meskipun ia sedang dipenjara dan mengalami banyak penderitaan, namun Rasul Paulus tidak pernah fokus pada kelemahannya atau pada penderitaan yang dialaminya, melainkan dia tetap mengarahkan jemaat Efesus untuk tetap teguh dalam iman mereka. Paulus memberikan dasar yang penting dalam hidup orang percaya, yaitu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itulah perjalanan iman yang tidak lepas dari perjuangan rohani. Namun perjuangan tersebut bukan dihasilkan oleh kemampuan manusia semata. Kita dipanggil untuk bersandar kepada Tuhan. Inilah rahasia kekuatan hidup orang percaya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu menjadi sumber kekuatan yang terus-menerus diperbaharui. Paulus menegaskan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala kelemahan manusia. Ketika kemampuan kita terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kelemahan bukanlah akhir. Saat merasa lelah, gagal, atau kecewa, jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan dapat bekerja dengan nyata menolong dan menguatkan kita. Saudara yang terkasih, bangunlah kehidupan dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan rohani kita tidak muncul secara instan. Seperti tubuh
yang membutuhkan makanan. Jiwa juga membutuhkan firman Tuhan, doa, dan persekutuan agar tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan hanya berusaha menjadi kuat, tapi hiduplah di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Orang yang bersandar pada dirinya akan mudah goyah, tetapi orang yang bersandar pada Tuhan akan menemukan kekuatan yang tidak pernah habis. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Artinya, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Untuk itu Bapa, untuk melalui hidup kami satu hari ini, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kami kuat, apakah kami mampu. Namun bersama Tuhan, apapun itu, Tuhan pasti memampukan kami dalam kelemahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang dalam keadaan sakit, yang punya pergumulan hidup. Engkaulah Tuhan, tempat mereka mengadu dan berharap. Tuhan adalah kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dan doa kami ini, yang kami serahkan di dalam kerendahan hati kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak-Mu kami berserah dan memohon. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan Yesus memberkati.